Oke. Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau kita bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan semua hanya karena anugerah Tuhan. Bersyukur kita memiliki Bapa surgawi, Bapa yang baik. Suatu pagi hari ini kita mau memuji, menyembah sebagai bentuk dan apresiasi kita yang penuh dengan kasih kepada Bapa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau selalu baik dan selamanya Engkau baik bagi kami. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Terpujilah namamu. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Dan selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Amin, amin. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Tanpa ku cintakan, aku memujimu. Aku memujimu. Amin. Aku menyembah, menyanyi haleluya.
Aku memujimu, amin. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Namaku ciptakan, Bapakku ciptakan, Bapakku Kau sungguh baik, kau baik. Allah yang kekal, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami sembah Gusti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu,
Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaiblah Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah namamu. Bapa mulia. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Kami puji. Kami tinggikan namamu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu, Yesus. Ya Allah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Bapa yang setia, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Selalu ada. Selalu ada. Kami tak takut, kami tak gentar, kami tak bimbang. Sebab Engkau ada bagi kami.
Engkau saja yang layak dipuji, disembah. Engkau saja yang layak ditinggikan, diangkat. Selamanya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Apa yang seperti kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Haleluya dan amin bagi kami Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan perkataan firman-Mu. Karena Engkau Bapa yang menjaga dan menopang kami. Dan kami boleh ada sampai hari ini. Dan menyediakan semua yang kami perlu. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah dilihat. Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Haleluya. Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Sebab itu kami mau terus berpegang pada janji-janji firman. Janji firman-Mu yang menenangkan hati kami, yang meneguhkan iman kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku merasa Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga
Tuhan karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, amin, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab itu kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami mengalami kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Tanpa terasa mesti hari Kamis. Sudah hampir akhir pekan besok. Terima kasih buat Pak Heri dan teman-teman beri kesempatan untuk boleh sharing di YouTube. Hari ini kita masuk
di akhir bulan Agustus ya. Firman kita di Bilangan 31 ayat 1 sampai 54 cukup panjang dengan dua judul perikop. Akan saya bacakan secara cepat ya. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eliezer. Buyung. Sorry Pak Buyung. Kita ulangan 31, bukan bilangan. Waduh, aku kok masuk ke bilangan ya, Ri? Maka aku baca-baca kok tidak cocok-cocok apa terjemahan Iya, lain. Gitu. Oke, tapi silakan. aku Sorry. lagi bilangan loh, Ri. Aku persiapannya di bilangan ini. Oh, nggak apa-apa lah. Baca lah nanti. Pasti ada hikmat Tuhan. Jadi masuk ke ulangan ya. Ulangan 31, ya. Oke, sorry. Aku tuh salah itu tuh. Ulangan sebentar ya. Kok masuk ke bilangan aku ya? Ulangan 31. Oh ya, oke. Maaf ya teman-teman ya. Ulangan 31. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu dan Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di perikop pertama ini yang saya dapat ya, eh, saya lihat di sini Tuhan selalu bilang janganlah takut, janganlah gentar. Karena saya lihat Tuhan yang akan berperang di dalam hidup saya untuk setiap apapun yang saya alami.
Yang di perikop ini yang saya dapat ya 6. Di situ saya barusan mendapat, di situ dikuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya ini beberapa waktu juga saya alami ya. Pada saat saya mengalami kesulitan dalam keuangan, saya diingatkan kembali pagi ini. Saat itu saya khawatir, saya gentar. Saya galau lah, pokoknya galau sampai segalau-galaunya. Waktu itu saya nggak berani untuk menceritakan hal itu kepada istri saya. Karena waktu itu ya masalah urusan toko itu nggak pernah istri saya tahu. Tapi ya sampai satu ketika sudah puncaknya, maka yang saya dapat hikmat pagi ini di perikop pertama ini, Tuhan menolong saya itu sesuai tepat pada waktunya, waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Kalau maunya saya kan sesudah saya lalui jalan itu, harusnya kan tiga tahun yang lalu waktu COVID itu, saya menjual ruko itu. Sehingga saya bisa hemat 1 M-an gitu loh, seperti yang pernah saya ceritakan sama teman-teman. Tetapi kenapa sampai tahun-tahun ini baru Tuhan eh, memberikan saya waktu itu dan dengan secara tidak kebetulan saya percaya itu rencana Tuhan. Saya bisa dengan istri saya jalan ke Jakarta, sedangkan Pak Acang sama Bu Sunan tidak tahu kondisi ekonomi saya gimana gitu loh. Dia bisa bertanya, Yung gimana kondisi keuangan kamu? Waduh, saya langsung saat itu aja tersentak gitu loh. Begitu dahsyatnya komunikasi dengan mereka aja jarang-jarang sekali. Ya mungkin setahun bisa 2 kali pada saat mereka datang atau pada saat saya ke Jakarta. Nah itu hal pertama yang saya teman-teman ya. Nah, kita lanjut dalam perikop yang kedua, yaitu pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel, dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah kamu membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkannya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana-mana kamu pergi, kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan dan untuk mendudukinya. Di perikop kedua ini yang saya dapat eh, di sini yang saya dapat di ayat 12 ya. Di seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, orang asing dan orang asing yang diam di tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukannya dengan setia. Jadi yang saya dapat di perikop kedua ini, yang saya tekankan di sini, yang saya dapat pagi ini, saya harus terus belajar takut akan Tuhan dan harus setia melakukan firman Tuhan. Yang saya dapat ini banyak saya alami itu, percaya sama Tuhan, terkadang saya tidak takut akan Tuhan. Karena kenapa? Kalau saya takut akan Tuhan, ya seperti melakukan firman Tuhan, ya hal kecil aja lah ya. Kadang saya seperti saya sering katakan, pergumulan terus pada saat dalam perjalanan naik motor. Di lampu merah itu kadang saya selalu terobos gitu. Kalau saya takut akan Tuhan, ya
terkadang ya harusnya saya nggak terobos gitu loh, ya kan? Tetapi saya terkadang ya pada saat panas itu saya terobos gitu. Jadi di sini yang saya dapat, saya takut akan Tuhannya tuh nggak setia melakukan firman Tuhan itu secara konsisten dan terus-menerus. Itu hal yang kedua yang saya dapat, teman-teman. Jadi di perikop ketiga ini saya akan lanjutkan dengan judul perikop pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka akan termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku eh, eh, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka yang berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarnya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sehingga sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilan terhadap Tuhan, terlebih nanti sesudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu,
maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Yang saya dapat di perikop ketiga di di ayat dari 16 ya, saya bacakan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau telah berperang bersama dengan nenek moyangmu dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan meninggalkan perjanjianku dan kuikat dengan mereka. Di sini saya lihat mereka kan sudah tidak mengikuti firman Tuhan. Mereka berpaling kepada Allah lain. Saya lihat itu bangsa Israel masih kalah perang, dia menyalahkan Tuhan gitu. Bukannya bertobat tapi menyalahkan Tuhan. Dia bilang sebab kekalahan itu karena Tuhan tidak bersama mereka. Itu terkadang juga saya alami ya pada saat saya ada masalah, terkadang ada juga sempat terbesit di hati saya, Tuhan, saya ini kan sudah hampir setiap hari berdoa, tapi kok bisa ngalami masalah ini gitu. Tetapi ya bisa disadari lah, Tuhan itu kan setia pada janjinya. Walaupun ya saya tidak setia, dia tetap setia. Cuman ya di sini ya saya dapat itu ya Musa memberikan perintah kepada Yosua ya dengan yang di ayat 23 ini dia ingatkan sekali lagi seperti di perikop kedua eh, berulang-ulang saya lihat supaya apa menjadi rema bagi mereka gitu sampai dijadikan nyanyian kan di situ. Jadi di ayat 23 ini kepada Yosua bin Nun diberi perintah firman-Nya. Nah, di sini saya lihat itu kan diberinya perintah ya. Perintah itu artinya seperti saya ketahui, suka nggak suka, senang nggak senang, ya harus kita lakukan. Ya, beda dengan undangan waktu di nilai-nilai pria yang kita dapat itu. Kalau perintah itu ya seperti atasan kepada bawahan. Suka nggak suka, senang nggak suka, nggak senang harus kita lakukan. Di sini jelas ya dikatakan yang saya tekankan pagi ini yang saya dapat itu Tuhan memberikan perintah firman-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka dan aku akan menyertai engkau. Jadi saya lihat tiga hal yang saya dapat ya yang dari perikop itu masing-masing perikop ada beberapa hal yang saya dapat. Yang di perikop terakhir ini saya kembali mendapatkan pada saat saya melakukan perintah Tuhan, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya kan? Nah, Tuhan akan menyertai hidup saya. Jadi begitu Pak Eri, tiga perikop ini yang saya dapat pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Boyong. Jadi pagi hari ini kita diajar firman Tuhan. Sekali lagi ada firman yang mengingatkan kita jangan takut karena ada Tuhan yang berserta dengan kita, ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Walaupun seringkali dalam perjalanan hidup seperti apa yang Pak Buyung katakan, banyak kali kita ini dalam kondisi baik-baik saja, kita bisa dengan lebih mudah percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita, Tuhan memimpin hidup kita. Tapi itu pun saya nggak tahu apakah itu hanya sekedar lip service, apakah itu hanya sebatas kebiasaan, tapi sebenarnya hal yang dapat lebih membuktikan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan
itu justru ketika dalam keadaan sulit. Nah, apakah kita juga berlaku seperti bangsa Israel? Baru ngomong, akhirnya Tuhan nggak ada di tengah-tengah kita. Makanya ada kalimat yang bijak, yang saya pikir dan saya setuju. Bedanya iman yang besar dan iman yang benar. Iman yang besar itu bisa memindahkan gunung. Walaupun sebesar biji sesawi. Tapi kan disebut iman yang besar. Tapi iman yang benar adalah tetap percaya walaupun gunungnya nggak berpindah. Nah, jadi selama ini banyak orang Kristen pengen punya iman yang besar. Supaya kalau dia doa, mujizat terjadi. Kalau dia berkata A, jadi A. Tumpang tangan ke mobil, mobil datang. Tumpang tangan ke rumah orang, rumah orang dibeli. Orang pengen punya iman yang besar seperti itu. Padahal harusnya kita punya iman yang benar. Sekalipun mujizat nggak terjadi menurut keinginan kita, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kami percaya Tuhan kami sanggup menolong kami. Tapi kalaupun enggak, ya kami tetap percaya. Nah, dan dari keseluruhan pasal ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yang saya dapat, khususnya contoh di perikop yang ketiga ya. Betapa pentingnya saya menasehati dan mendorong Bapak Ibu untuk suka nyanyi-nyanyi lagu rohani. Saya tidak mengharamkan kalau ada orang Kristen yang masih suka nyanyi lagu-lagu duniawi, lagu-lagu rohana. Ya, saya sih tidak bisa melarang karena nanti saya bisa diserang banyak orang. Tapi saya sarankan, saya nasihati, sudahlah nyanyi lagu itu lagu-lagu rohani saja. Karena semua itu didasari dengan ayat firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita mau menghafal seluruh ayat-ayat dalam bentuk teks tulisan yang dibaca, itu kadang kita nggak fokus. Lebih banyak kita fokus kepada diri sendiri bukan pada firman, Alkitab maksudnya. Sehingga itu tadi seperti Pak Boyong bilang, ketika kita ngadepin situasi yang sulit, kita mulai menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan ini nggak nyertain aku, padahal aku. Karena fokusnya tetap ke kita. Tapi kalau lagu itu seperti yang Musa tadi katakan, itu akan kata Tuhan kepada Musa, itu akan lengket di bibirnya. Nah, jadi saya mendorong, saya menasehati, yuk nyanyilah nyanyian rohani. Mau dalam keadaan apapun itu akan lebih lengket di mulut dan di pikiran kita. Dan itu akan membuat iman kita teguh. Jadi lagi galau, nyanyilah. Walaupun mungkin Bapak Ibu bisa satu dua lagu, tapi saya sarankan banyak lagu lah. Karena itu akan sangat menolong. Karena kalau suruh ngafalin ayat firman, aduh di mana ayatnya? Aduh pusing kita. Tapi kalau kita suka nyanyi, orang-orang yang suka nyanyi dan mempraktekkan nyanyian-nyanyian rohani, ketika hatinya lemah, dia nyanyi. Ketika hatinya galau, dia nyanyi. Udah pastilah banyak kesaksian, akhirnya imannya dikuatkan. Karena firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau baca firman kadang kita justru dalam hati dan tidak bersuara. Tapi saya nggak pikir apakah betul istilah dalam hati itu memang dia baca terus masuk ke hati. Jangan-jangan cuman kayak sensor aja. Habis itu juga nggak masuk ke dalam hati. Tapi kalau kita nyanyi kan pasti bersuara sehingga telinga kita bisa mendengar dan kita diteguhkan. Jadi hari ini saya mendorong, sudahlah, saya tidak mengharamkan Bapak Ibu nyanyi lagu-lagu rohana. Tapi nasihat saya adalah perbanyak koleksi lagu-lagu rohani. Sehingga ketika hati kita mulai resah, gelisah, galau, nyanyi aja. Kalaupun kita nggak tahu, aduh ini mau cari ayat. Kan nggak mungkin waktu galau kita mau coba gini. Di mana ayat yang bisa menguatkan iman aku ya? Kita cari ayat. Pernah Bapak Ibu praktek seperti itu? Nggak pernah. Tapi coba kalau menjadi sebuah kebiasaan nyanyi. Seperti Daud. Makanya
Waktu di padang gurun dia nyanyi. Waktu ngadepin singa kayaknya dia nyanyi. Waktu ngadepin dia merasa ditinggalkan, nggak dipedulikan sama bapaknya. Ketika Nabi Samuel datang, dia nyanyi buat Mazmur. Nah, kalau sekarang kan kita nggak perlu jadi pengarang lagu lagi, Bapak Ibu. Jadi saya mendorong Bapak Ibu perbanyak koleksi lagu-lagu rohani dalam hidupmu. Berkali-kali saya ajarin nasihati staff. Tolong ya, saya nggak mau contoh di mobil yang muncul lagu-lagu rohana. Nah, sekali lagi bukan soal boleh atau tidak boleh. Karena seperti Paulus katakan, segala sesuatu boleh, tapi nggak semua bermanfaat. Segala sesuatu halal, tapi tidak semua itu membangun. Nah, jadi mari lakukan hal-hal yang membangun iman kita hari ini. Dan melalui pasal ini kita diajar perbanyak koleksi lagu rohani, dan dimanapun Bapak Ibu ada, nyanyikanlah. Karena perkataan-perkataan lagu itu, nyanyian itu adalah firman yang akan menguatkan iman kita. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Terlepas mau suara fals lah, jangan alasan. Aduh, tapi suara fals. Kan kita dengerin kata-katanya. Yang denger ya kita sendiri. Yang untuk menguatkan iman kita. Jadi dalam segala keadaan apapun, nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu akan membuat kita kuat. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Boyong. Saya serahkan pada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup Ko Buyung. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami puja, sembah, dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami kembali datang dan penuh ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih setia-Mu, serta kekuatan kesehatan, damai sejahtera, dan berkat yang telah Engkau curahkan bagi setiap kehidupan kami semua pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon ampun segala bentuk dosa, kesalahan, kekurangan kami ya Tuhan. Dan juga Engkau juga sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Supaya setiap doa yang kami naikkan ya Tuhan, dan serta permohonan kami ya Tuhan, dapat Engkau layakkan ya Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami telah sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semoga boleh diberkat dan rema bagi setiap kami yang telah mendengarkannya dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hamba-Mu Ko Buyung yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati dan urapi dengan urapan yang baru dan beri roh hikmat pada Ko Buyung, supaya dalam pelayanannya Tuhan senantiasa ya Tuhan, Engkau berikan tanah-tanah heran ya Tuhan. Dan apapun yang diperbuat oleh Ko Buyung, Engkau berkati bahwa berhasil ya Tuhan. Demikian juga istri dan anaknya yang Engkau berkati mereka semua. Setiap pergumulan keluarga mereka, Engkau boleh menjadi jawaban yang pasti buat mereka semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Perondio ini ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati ya Tuhan, setiap pergumulan, persoalan, Engkau Tuhan selalu ada di dalamnya untuk menopang, memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Sehingga setiap kami boleh mengalami damai sejahtera, sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan iman dan roh hikmat kepada kami semua ya Tuhan. Supaya setiap kami tetap tekun, taat, setia kepadamu sampai akhir ya Tuhan Yesus. Demikian juga apabila di dalam grup Kerondio ya Tuhan Yesus, ada teman kami yang kurang sehat atau sakit ya Tuhan. Engkau jamah dengan kuasa bibirmu ya Tuhan. Dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan bersatu hati berdoa buat seluruh bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Engkau ampuni, Engkau pulihkan ya Tuhan Yesus. Baik ekonomi, keamanan di seluruh Indonesia ya Tuhan. Dan Engkau jauhkan dari perpecahan. Aparat keamanan, TNI, Polri, dan jajarannya tetap setia menjaga kedaulatan seluruh Indonesia dari kota sampai ke desa-desa. Para pemimpin yang ada di pemerintahannya Tuhan,
mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Supaya mereka bekerja dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan, untuk kemajuan seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial semakin digenapi di seluruh Indonesia. Hasil bumi, hasil alam, juga Engkau berkati ya Tuhan, supaya dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia. Dan khususnya di kota Jambi dan sekitarnya juga Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau juga beri keamanan dan kedamaian ya Tuhan Yesus. Kami juga doakan buat seluruh gereja-gereja ya Tuhan, dari berbagai organisasi dan melalui seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada dan seluruh umatnya ya Tuhan, boleh menjadi garam dan terang bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka boleh bertobat ya Tuhan. Dan mereka boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya setiap lutut bertulut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur dan terima kasih Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi, pagi ini kami kembali datang padamu Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Makan suatu anugerah dan kasih karunia yang besar Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami untuk terus memiliki iman yang benar Tuhan. Walaupun kami sudah berdoa datang kepadamu, apa yang kami doakan belum Kau jawab. Tapi kami tetap percaya Tuhan, bahwa semua itu sesuai dengan waktu-Mu, bukan waktu kami Tuhan. Kami percaya pada saat waktunya nanti apa yang kami doakan, semua akan Kau jawab ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu pagi ini, yang mengingatin setiap kami Tuhan, untuk terus belajar, membaca firman-Mu, merenungkan, melakukan, dan mempraktekkannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami Tuhan. Engkau boleh menyertai setiap kegiatan kami. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kemanapun kami melangkah, kami bergerak, kami berjalan, Engkau terus menyertai Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan Koramdeo. Kami berdoa Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita-Mu tercurah pagi ini dari pagi hingga malam. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan berkat-Mu hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, saya lift dari Terima kasih Pak Buyung.